Tahukah kamu, ada 14 cara sederhana untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hai, selamat datang di channel kami, channel Cerita Iman Katolik. Channel ini akan membahas segala sesuatu tentang Gereja Katolik. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas 14 karya belas kasih dalam Gereja Katolik. Dan pada akhir video ini, saya akan memberikan tips bagaimana kita bisa melakukan semuanya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cek video ini. Sebelumnya, saya pikir untuk bisa melakukan karya belas kasih, kita harus punya cukup uang, kita harus punya cukup materi, agar kita bisa membantu orang lain yang kesusahan. Tapi ternyata, karya belas kasih dalam Gereja Katolik dijelaskan dengan cara-cara yang mungkin tidak seperti yang saya pikirkan. Dalam Katekismus Gereja Katolik, nomor 2447, karya belas kasih adalah ungkapan cinta kasih kita kepada sesama, di mana kita membantu mereka dalam kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Karya belas kasih terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah karya belas kasih jasmani, di mana kita menolong sesama kita untuk kebutuhan jasmani mereka, dan karya belas kasih rohani, di mana kita menolong sesama kita dalam kebutuhan rohani dan spiritual mereka. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, memberi makan kepada orang yang lapar. Santa Teresa dari Kalkuta bisa menjadi teladan bagi kita tentang bagaimana memberi makan kepada orang yang lapar. Suatu ketika, Santa Teresa dari Kalkuta pernah membagi makanan kepada keluarga yang kelaparan. Ada hal menarik yang terjadi di situ. Ternyata, ketika Santa Teresa dari Kalkuta membagi makanan itu kepada satu keluarga, ibu dari keluarga tersebut tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia kemudian membagi makanan yang diberikan kepadanya kepada tetangganya yang juga saat itu sedang dalam kelaparan. Dari situ, kita bisa belajar bahwa ibu ini tidak memikirkan dirinya sendiri dan juga mau berbagi dengan mereka yang senasib. Apakah kita sudah melakukannya? Tentu, karya belas kasih ini bisa kita lakukan dari orang-orang terdekat kita. Misalnya, keluarga atau tetangga kita yang saat ini mungkin sedang kekurangan makanan atau bahan pokok makanan. Kita bisa membantu dengan cara kita masing-masing. Yang kedua, memberi minum kepada orang yang haus. Kita bisa membantu mereka yang dalam kesulitan air bersih atau juga mereka yang dalam kesulitan untuk memperoleh minuman. Yang ketiga, memberi perlindungan kepada orang asing. Mungkin kita masih bingung dengan karya belas kasih jasmani yang satu ini. Tapi tenang, kita bisa melakukannya dengan memberikan perlindungan atau tempat tinggal sementara bagi orang yang membutuhkan. Tapi kita juga harus bijak ya, bukan untuk sembarangan orang. Kalau bukan untuk sembarangan orang, lalu untuk siapa? Nah, kita bisa membantu orang yang terdampak bencana, atau kita juga bisa membantu orang-orang untuk berteduh saat terjadi hujan deras. Memang saat ini banyak orang yang sering memanfaatkan kebaikan yang kita lakukan. Tetapi percayalah, ketika kita dengan tulus membantu orang lain, Tuhan tidak akan membiarkan hal-hal buruk terjadi kepada kita. Yang keempat, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Saya rasa teman-teman sudah banyak yang melakukan karya belas kasih ini. Yap, benar sekali. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang terkena bencana dengan pakaian-pakaian yang kita punya, kita telah melakukan karya belas kasih. Santo Martinus pernah memberikan setengah dari mantel militernya kepada seorang pengemis yang sedang kedinginan. Kisah ini mau mengajarkan kita bahwa nilai dari pemberian kita akan lebih berarti ketika yang kita berikan adalah sesuatu yang juga kita butuhkan atau bahkan sesuatu yang kita cintai. Hal ini mau mengajarkan kita arti dari pemberian dan pengorbanan yang sesungguhnya. Yang kelima, melawat orang sakit. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang merasa dilupakan atau ditinggalkan. Mengunjungi dan mendoakan mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, merupakan suatu tindakan yang dapat memberikan penghiburan yang besar bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Hal ini membuat mereka yang sedang berjuang dengan sakit mereka bisa memiliki motivasi untuk bisa menghadapi dan melewati hari-hari sakit mereka, karena mereka tahu bahwa ada orang-orang yang masih mendoakan dan merindukan mereka. Dengan kepedulian ini, kita bisa membantu mereka yang sakit memiliki harapan untuk segera sembuh. Hal ini juga menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi mereka dengan mendatangkan orang-orang yang berdoa bagi mereka. Yang keenam,
mengunjungi orang yang di penjara. Hal yang sama juga berlaku bagi mereka yang ada di penjara. Mereka yang ada dalam penjara sebenarnya adalah orang-orang yang paling menderita. Karena selain kehilangan kebebasan, mereka juga sering dipandang hina dan sering diabaikan dan dilupakan. Bahkan, keluarga mereka juga ada yang membuang mereka. Hadir untuk mereka yang berada dalam penjara bisa membawa harapan kepada mereka yang tertawan. Tindakan ini juga bisa menjadi alasan bagi mereka untuk berubah dan menjadi pribadi yang baru. Ketika kita mengunjungi mereka yang di dalam penjara, kita menunjukkan sikap kasih dan tidak menghakimi, di mana hal ini adalah hal yang Yesus ajarkan kepada kita. Gereja memiliki pelayanan kepada mereka yang di dalam penjara, maka baik bagi kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gereja ini. Kehadiran dan doa kita dapat memberikan dukungan dan makna yang dalam bagi mereka yang saat ini di dalam penjara. Yang ketujuh, menguburkan orang mati. Ya, kamu tidak salah dengar. Menguburkan orang mati atau hadir dalam acara pemakaman orang yang sudah meninggal. Kok bisa itu menjadi salah satu karya belas kasih? Pada saat adik saya yang paling kecil meninggal dunia, saya merasa sangat terpukul dan sedih. Tetapi ketika ada begitu banyak orang yang datang mendukung dan mendoakan, saya merasa sedikit lebih lega, terhibur, dan memiliki pengharapan yang baru. Saya pun merasa lebih tenang dan ringan karena mengetahui ada orang-orang yang mau bersama-sama dengan saya melewati masa-masa sulit tersebut. Kehadiran kita dalam pemakaman bukan hanya untuk menghormati dan mendoakan mereka yang sudah meninggal, tetapi juga kehadiran kita untuk memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini menunjukkan rasa solidaritas kita kepada mereka yang sedang berduka cita. Dan perlu kita ingat bahwa justru pada saat-saat seperti inilah kita perlu hadir bagi mereka. Bagi kalian yang tertarik dan suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa mengklik tombol subscribe dan juga notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kalau tadi adalah karya belas kasih jasmani yang bisa dengan jelas-jelas kita lihat, ternyata ada juga karya belas kasih rohani. Mungkin teman-teman sudah pernah melakukan beberapa atau bahkan semuanya, tapi kita tidak sadar bahwa hal tersebut adalah karya belas kasih rohani. Kalau begitu, yuk kita lihat mana-mana saja yang sudah kita lakukan. Yang pertama, menasihati orang yang ragu-ragu. Kita pasti punya orang-orang terdekat atau teman-teman yang sering kita sebut sebagai best friend atau bestie. Seringkali dalam obrolan kita bersama dengan orang terdekat kita ini, tidak jarang kita menasihati mereka atau kita menerima nasihat dari mereka. Ternyata tindakan ini adalah tindakan belas kasih. Memang terkadang orang-orang terdekat adalah orang-orang pertama yang kita ajak bicara ketika kita mengalami masalah atau kebimbangan dibanding orang tua atau keluarga kita. Sebagai pengikut Kristus, kita bisa membantu memberikan nasihat kepada mereka yang sedang mengalami kebimbangan berdasarkan ajaran iman yang benar. Yang kedua, mengajar orang yang belum tahu. Apa saya sudah cukup pintar atau apa saya sudah cukup tua untuk mengajar orang lain? Hal ini yang sering membuat saya tidak percaya diri untuk mengajar orang lain. Apa teman-teman juga begitu? Well, ternyata tidak harus menjadi seorang guru untuk bisa mengajar. Kita bisa berbagi ilmu yang kita miliki dengan saudara dan saudari kita, mengajar mereka berdoa, atau bahkan kita bisa mengajar mereka lewat pengalaman-pengalaman pribadi kita. Yang ketiga, menegur pendosa. Pengalaman ditegur memang tidak mengenakan. Apalagi apabila kita menerima teguran dari orang yang kita anggap lebih muda dari kita, atau bahkan dari orang-orang yang kita kasihi. Maka, teguran memang sakit dan kadang membuat kita protes atau bereaksi lebih. Tapi, dari banyak teguran yang saya terima, setelah direnungkan kembali, justru merupakan suatu ungkapan tindakan cinta kasih mereka terhadap kita. Karena mereka tidak ingin kita jatuh lebih jauh dan lebih dalam lagi. Terkadang kita takut menegur orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita takut dianggap sok suci, atau kita takut akan kehilangan pertemanan atau persahabatan kita. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus mengajar kita untuk menegur dengan kasih. Kita bisa mulai dengan menegur secara pribadi sampai dengan di dalam komunitas agar saudara dan saudari kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi, jangan takut lagi untuk menegur, terutama apabila hal yang mereka lakukan akan membawa mereka ke dalam dosa. Yang keempat, menghibur orang yang menderita.
Hal yang paling saya butuhkan ketika saya menghadapi masa-masa sulit dalam hidup saya adalah doa dan teman-teman untuk berdoa bersama. Tetapi mungkin ada orang lain yang lebih perlu didengarkan saja atau hanya perlu ditemani. Karena masing-masing dari kita memiliki kemampuan masing-masing dalam menghadapi penderitaan. Tapi satu yang pasti, bahwa memiliki saudara dan saudari yang bisa hadir menemani kita melewati masa-masa sulit kita merupakan suatu penghiburan yang besar. Saya memiliki saudara dan saudari dalam komunitas doa gereja yang selalu hadir bagi saya ketika saya menghadapi masa-masa sulit. Masalah saya tidak langsung selesai, tetapi dengan kehadiran dan doa-doa mereka memberikan saya kekuatan dan semangat baru untuk menghadapi masa-masa sulit saya. Hal inilah yang kemudian menyemangati saya untuk juga bisa hadir bagi mereka. Kita pasti akan sangat sedih mendengar bahwa ada orang-orang di luar sana yang memutuskan mengakhiri penderitaan mereka dengan melalui jalan pintas. Justru karena mereka tidak memiliki siapapun untuk diajak bercerita. Maka mendengarkan, berdoa bersama, dan hadir bagi mereka yang menderita merupakan suatu hal yang sangat berarti bagi mereka. Yang kelima, mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Jika seorang menampar pipi kananmu, maka berikanlah pula pipi kirimu. Wah, ini seperti mission impossible bagi kita. Sampai saat ini, mengampuni merupakan sesuatu yang masih harus kita perjuangkan. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa mengampuni ternyata lebih enak daripada menyimpan amarah. Mengampuni bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan rahmat Tuhan, kita bisa mampu untuk melewatinya. Ketika kita tahu bahwa hal ini merupakan salah satu karya belas kasih, maka kita bisa lebih semangat untuk melakukannya. Yang keenam, menerima dengan sabar orang yang menyusahkan. Well, permintaan Tuhan memang beda dari permintaan dunia. Mungkin teman-teman pernah menonton sebuah film yang berjudul Silence yang diperankan oleh Andrew Garfield. Film ini bercerita tentang imam yang menjadi misionaris di Jepang pada abad ke-17. Singkatnya, mereka harus bersembunyi dan berpindah-pindah tempat karena mereka dikejar oleh tentara-tentara dari Kekaisaran Jepang yang mengejar pengikut Kristus. Lalu, ada salah satu umat yang selalu menjadi pengkhianat, di mana ia selalu memberitahukan kepada tentara Jepang di mana lokasi umat beriman bersembunyi. Dan setiap kali orang Kristen tersebut tertangkap, dia akan datang kepada salah seorang imam dan minta pengakuan dosa. Ia mau mengaku dosa karena ketakutannya ia melaporkan lokasi di mana tempat-tempat teman-teman seimannya bersembunyi. Hal itu terus berlangsung dan setiap kali dia datang untuk mengaku dosa, imam ini tetap menerimanya dan memberikan kepadanya sakramen tobat. Wow, mungkin terlalu ekstrim untuk kita lakukan saat ini. Tetapi, panggilan untuk kesabaran memang sebesar itu. Kesabaran dalam menghadapi orang lain dapat melatih kita untuk memiliki kasih yang lebih tulus. Kita harus bisa belajar bersabar dengan orang lain, karena kita sendiri pun tanpa kita sadari, mungkin juga memberikan kesusahan kepada orang lain dan kita menuntut mereka agar bisa bersabar atas diri kita. Jadi, ayo terus kita belajar untuk bersabar karena Tuhan juga selalu bersabar kepada kita. Yang ketujuh, berdoa bagi orang yang hidup dan mati. Dalam hal doa, kita pasti mendahulukan permohonan-permohonan pribadi kita. Tapi ternyata teman-teman, ketika kita terus berlatih dengan seluruh sarana yang gereja berikan bagi kita dalam hal doa, kita perlahan-lahan akan mulai lebih banyak berdoa bagi orang lain. Kita akan bisa lebih mudah berdoa bagi mereka yang hidup maupun yang mati. Teman-teman bisa perhatikan dalam doa umat setiap perayaan Ekaristi. Gereja pasti mengajak kita untuk berdoa bagi orang-orang lain ataupun situasi-situasi dunia terlebih dahulu, baru kemudian paling terakhir berdoa bagi kita masing-masing. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk mendoakan bersama, baik itu sesama kita yang masih hidup maupun sesama kita yang telah meninggal. Nah, itu dia 14 karya belas kasih. Seperti yang telah saya janjikan di awal, bahwa saya akan memberikan tips bagaimana untuk bisa melakukan karya belas kasih ini. Tips yang pertama, doa. Seperti kata Santo Agustinus, bukanlah perbuatan yang baik yang menghasilkan doa yang baik, tetapi doa yang baik yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tips yang kedua, sadar bahwa kita telah terlebih dahulu merasakan semuanya itu. Ketika kita merasa sulit untuk melakukan karya belas kasih ini, ingatlah bahwa kita telah lebih dahulu merasakan semuanya itu, karena Yesus telah menunjukkan cintanya kepada kehidupan kita masing-masing.
Dan tips yang terakhir, ingatlah bahwa semuanya adalah rahmat Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa rahmat dan kasih dari Tuhan. Karena itu, mintalah selalu rahmat dari Tuhan agar kita mampu melakukan karya belas kasih ini seturut dengan kehendak